Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GPI Huda. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah raya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami menaikkan sebuah pujian kami Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu bahkan jamahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakan kami, kuduskan kami dan sucikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita menaikkan setiap ucapan syukur kita. Oleh karena kebaikan Dia dalam kehidupan kita, kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Nya. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan bagi kami Bapa. Haleluya.
bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Pagi hari ini saya undang kita semua menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Oh betapa
kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami dipulihkan Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, hari ini keluarga kami dipulihkan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu. Lawat siap kami Bapa, jamah kami Tuhan, baharui pribadi kami Yesus. Kami merasakan Tuhan Engkau hadir pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap kami. Dia jamah hidupku. Amin Tuhan. Dan beri damai di hatiku, semua telah berubah.
Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur kalau Engkau ada di pihak kami. Tidak ada satupun yang dapat melawannya, Bapa. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau ada beserta kami, ya Bapa. Walau 1000 rebah di sisiku, Amin, Jesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang mengampuni kami. Setiap hidup kami, Engkau memperbaiki kami, Tuhan. Setiap karakter-karakter anak-anak-Mu, Engkau sedang membenahi kami, Tuhan. Supaya gereja-Mu di akhir zaman ini benar-benar hidup dipulihkan. Terima kasih, Bapa. Engkau urapi kami semua. Urapi sidang jemaat-Mu. Urapi kami, ya Bapa. Setiap perkataan hamba-Mu, supaya isi hati-Mu disampaikan. Untuk menguatkan kami. Tidak ada lagi masa sulit ketika Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, Roh Kudus. Berikan pengurapan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu semua terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa hidup anak-anaknya akan selalu mengalami pertolongan dari hari ke hari. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa apapun keadaan kita, tetap sukacita, tetap ada pengharapan. Tidak pernah goyah, ya, jangan sampai goyah. Persoalan boleh ada, tetapi kita adalah umat-umat pemenang. Tema pagi hari ini adalah mendengar Tuhan saat Anda terluka.
Ketika kita mendengar Tuhan, saat atau keadaan terluka, memang ya, ada banyak orang ketika mengalami suatu hal-hal yang tidak mengenakan. Ada banyak gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, ketika mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, yang membuat sampai hati mereka mengalami luka. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun bahkan. Tapi saya percaya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipulihkan pagi hari ini. Jangan sampai terluka, sampai matahari terbenam. Selesaikan dengan cepat, karena itu menguntungkan kehidupanmu. Tetapi ini ada sebuah pelajaran daripada Daud. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur 52, ya, kita melihat Mazmur 52 ini sebuah ungkapan dari pujian, pengajaran daripada Daud. Dia mengalami sebuah masa-masa sulit ketika dia lari dari kejaran Saul, dari kota ke kota, dari goa ke goa. Daud keluar dari kenyamanannya. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kitab Mazmur 52 ini? Coba kita lihat dulu dalam ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Siapa Doeg ini? Kenapa Daud sampai di dalam Mazmur 52 ini menaruh nama di dalam pujiannya? Bapak Ibu sekalian, ada sangat pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita ingin mengetahui siapa Doeg ini, maka kita akan membuka sebuah kebenaran firman di dalam kitab 1 Samuel. Ya. Pasal ke-22 ayat ke-6 sampai 23. Ayat ini betapa panjangnya, tetapi saya ingin mengambil poin-poinnya untuk pagi hari ini. Nah, Doeg ini seorang Edom ketika pada masa larinya Daud, dan Daud ini sempat ke tempat, ya, imam daripada Ahimelek. Doeg ada di situ. Nah, pada saat Saul berbicara, ya, di bawah pohon kepada para pegawai-pegawainya, dia katakan, kenapa sampai saat ini aku tidak menjumpai daripada Daud? Ada banyak orang yang masih membela Daud, yang melindungi daripada Daud. Bahkan Saul ini berkata, apa sih yang bisa diberikan Daud kepadamu sehingga engkau masih bisa menyelamatkan Daud, melindungi Daud? Apakah dia bisa memberikan ladang? Apakah dia bisa memberikan kebun anggur? Apakah dia bisa memberikan jabatan menjadi pasukan, pemimpin pasukan 1000, bahkan pasukan 100? Betapa Saul ini marah kepada orang-orang yang melindungi anak Isai ini. Nah, pada saat itu Doeg mengambil sebuah kesempatan keuntungan pribadi. Dia tahu persis sebuah rahasia besar. Tetapi dia ingin melihat dulu di balik itu, kalau saya memberikan sebuah berita penting kepada Saul, keuntungan apa yang saya dapati? Inilah Doeg yang harus kita hati-hati.
Berjaga-jaga doeg-doeg di akhir zaman ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Doeg ini bercerita kepada Saul, aku melihat anak Isai itu. Dia ke rumah, tempat peribadatan. Dan dia berjumpa dengan seorang imam, Ahimelek. Dia diberi makan roti, bahkan diberikan pedang, bahkan ditanyakan kepada Tuhan bagaimana kehidupan selanjutnya tentang Daud, perjalanannya. Bayangkan betapa marahnya seorang Saul ini, Raja Saul ini. Panggil Ahimelek ke sini. Apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Saya ingin membuat sebuah gambaran bagi gereja Tuhan untuk menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Ada banyak Doeg, ada banyak orang-orang yang ingin mengambil, yang ingin membunuh setiap apa yang di dalam kehidupanmu, merusak keluargamu, merusak, mengambil segala apa yang menjadi kebanggaanmu. Singkat kata, ketika dipanggil Ahimelek ini ditanya, kenapa engkau melindungi Daud? Ketika dia berbicara kepada raja ini, Ahimelek berkata, bukankah itu anak raja, mantu raja? Bukankah dia itu orang kepercayaan raja sendiri? Ahimelek ini persis benar-benar tidak mengetahui. Dia hanya membagikan, dia hanya memberikan sesuatu hal-hal yang baik kepada setiap orang, apalagi kepada Daud, orang kepercayaan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Raja tidak mau tahu alasannya. Maka dikatakan, hai para pegawaiku, bunuh Ahimelek ini. Dan tidak ada satupun yang berani melakukan. Tampil Doeg. Doeg mengambil posisi keuntungan pribadi. Dia membunuh sanak saudara, perempuan, laki, anak-anak, anak yang menyusui, kambing, domba, lembu, dibunuh semua. Total 85 orang. Mati dibunuh. Betapa Daud ketika dia mendengar ada salah satu anaknya, Abiatar, selamat. Dan dia melaporkan kepada Daud. Betapa sedihnya hati Daud. Ada orang-orang yang menolong dia. Di tengah-tengah kesulitan, itu pun dibinasakan semua. Daud pergi dari kenyamanan, lari dikejar-kejar. Ketika dia mendapatkan pertolongan sedikit saja, hanya sebuah roti, itu pun dampaknya merenggut 85 nyawa sekaligus. Yang menarik buat saya pribadi pagi hari ini, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ya, firman Tuhan berkata demikian. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat, orang Filistin itu, diberikannya kepadanya. Kesedihan Daud yang sangat mendalam adalah
Di tengah-tengah dia lari, dia diberikan sebilah pedang. Daud melihat, saudaraku yang terkasih, ketika Daud melihat pedang ini, dia membayangkan bagaimana dia pernah membunuh Goliat, raksasa yang begitu besar, yang begitu kuat. Dengan pedang ini membuat memori Daud bagaimana dia diagungkan, bagaimana dia disanjung, bagaimana dia ditinggikan, bagaimana dia dihargai. Masa kejayaan dia, masa bagaimana keemasan dia, bagaimana dia dihormati. Masa dia serba ada. Dia melihat pedang ini. Ini membuat dia realita hari-hari ini. Kenyataan yang dia hadapi. Justru dia mengalami suatu penderitaan. Masa-masa kemasan dia, memorinya dia tahu persis bagaimana ketika pedang ini ada di tanganku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat bagi gereja Tuhan? Ketika pedang Goliat ada di tanganmu. Mungkin pada saat ini engkau keadaan terpuruk. Mungkin pada saat ini kau mengalami kehilangan. Dulu engkau diagungkan, dulu engkau dihormati, dulu engkau disanjung, banyak teman. Banyak yang menghargaimu, engkau dalam posisi serba ada. Memori yang kau ingat, dulu saya menolong orang lain. Banyak orang yang saya dapat tolong. Tidak sedikit pekerjaan Tuhan. Engkau menjadi saluran berkat. Tetapi saat ini realita yang kau hadapi sama persis realita yang dihadapi Daud. Dia mengalami yang namanya pelarian, dikejar-kejar, hanya mendapat roti. Orang lain mesti mengalami dibunuh. Ada banyak orang yang sedang menolongmu, yang sudah pernah menolongmu, hanya bantuan sedikit. Tetapi ketika kau melihat, kau mendengar orang yang menolongmu, justru hidup di dalam penderitaan, bahkan mengalami kematian di tengah-tengah penderitaan, dan engkau tahu persis itu. Hati Daud, dia melihat pedang ini. Mungkin pada saat ini engkau hanya bisa menatap dan menatap. Tidak sedikit air matamu berjatuhan. Tidak sedikit engkau bertanya kenapa, mengapa. Ketika engkau naikkan sebuah doa, apa yang terjadi padaku sekarang ini Tuhan? Banyak penghinaan yang terjadi kepadamu. Engkau dikucilkan, engkau disingkirkan bahkan. Tapi engkau belajar dengan Daud. Belajar dalam kitab Mazmur 52 ini. Tidak sedikit Doeg ini mengambil apa yang menjadi milikmu. Menghancurkan hidupmu. Yang paling menyedihkan, ayat 21, 22 bagi Daud. Firman Tuhan berkata begini, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, ya, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu
bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Daud tahu persis. Dia lihat ada Doeg di situ. Kalau seandainya pada saat itu Daud tidak berjumpa dengan orang tua Abiatar ini, maka semua 85 orang itu akan selamat. Daud mengakui sebuah kesalahannya. Gereja Tuhan, kalau engkau mengalami saat-saat terluka saat ini, paling bagus adalah kita lihat diri kita sendiri dulu. Koreksi diri kita dulu. Apa Tuhan yang engkau mau? Daud memahami, aku pernah mengalami kejayaan, tapi kalau hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana orang-orang yang di sekitarku. Aku tidak mengalami banyak bantuan. Bijaksana Daud ini. Saya harap gereja Tuhan, mari kau bijaksana melihat sebuah persoalan dari kacamata Tuhan. Ada ketidakadilan di sini. Bagi Daud, Doeg ini membuat sesuatu yang merugikan secara keseluruhan. Bahkan dia melihat ini semua karena aku. Aku tahu. Coba, mungkin kadang-kadang kan orang suka begitu. Seandainya, kalau saya tidak melakukan ini, tidak mungkin akan terjadi begini. Kadang-kala kita suka menyesali kejadian yang sudah berjalan. Kalau sudah terjadi, baru kita sadar. Ini semua Tuhan, kesalahan saya sendiri. Coba seandainya Tuhan, seandainya Tuhan, seandainya Tuhan, maka tidak akan terjadi. Banyak orang menyesal ketika sudah terjadi. Gereja Tuhan, izinkan Roh Kudus berbicara di hati nuranimu, karena Dia roh yang menolong supaya engkau tidak mengalami kejatuhan. Dia roh yang baik, yang menolong setiap saudara. Ini yang membuat betapa luka dalam Daud. Saya sudah mengalami kehilangan. Ada orang yang dibunuh, bahkan di depan mataku sendiri ada seorang anak. Dia tidak marah kepada Daud. Malah dia mencari perlindungan kepada Daud. Banyak orang ketika dilukai, dia masih mencari rembetan-rembetannya. Dia mencari kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang ini salah, itu salah. Dicari turunannya untuk memuaskan hatinya. Tapi sikap Abiatar ini, dia tahu persis kepada siapa dia mau belajar tentang kehidupan. Saya berharap gereja Tuhan adalah Abiatar yang mau belajar tentang kehidupan, tidak melihat sebuah kesalahan, tidak melihat kekurangan orang lain. Nah, inilah sebuah kisah. Kenapa sampai di dalam kitab Mazmur 52 ini diangkat nama Doeg ini? Mari kita kembali ke dalam kitab Mazmur. Ayat 3 berkata, Mazmur 52 ayat 3, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Doeg ini bersifat kesombongan. Ada Doeg-Doeg yang akan mengintai setiap gereja
Tuhan, berbahaya. Anda harus berjaga-jaga. Ayat ini berkata dia memegahkan diri dengan kejahatan. Dia memegahkan diri sepanjang hari. Maka dikatakan kepada Daud, engkau pahlawan kejahatan. Hai Doeg. Ini yang akan mengintai gereja Tuhan. Hati-hati dengan roh memegahkan diri. Hati-hati dengan roh yang namanya kesombongan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 4 sampai ayat ke-6. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu. Arti Doeg ini adalah menggunakan setiap kata-kata sebagai senjata. Doeg berbicara yang pertama berbicara tentang kemegahan diri, memegahkan diri, kesombongan. Yang kedua, Doeg ini berbicara, dia adalah Doeg yang akan mengintai setiap umat-umat Tuhan. Hati-hati dengan perkataan. Karena dia sebagai senjata yang sanggup membunuh karakter seseorang. Mengendalikan lidah betapa pentingnya. Yakobus berkata, lidah ini sanggup membakar hutan. Lidah bagaikan kemudi daripada kapal yang sanggup membelokkan arah kapal. Doeg sedang mengintai Daud. Lewat apa? Intimidasi perkataan. Dengan perkataan Doeg dia sanggup membunuh para imam. Ahimelek. Segala harta milik Ahimelek, kambing domba dia bunuh semua. Dengan perkataan gereja Tuhan. Kalau kita ini terjebak di situ, sangat berbahaya. Tapi saya percaya gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini, kalau umat-umat yang dipulihkan dari setiap karakter saudara. Inilah yang mengintai daripada Daud. Saudara lihat, firman Tuhan berkata, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Artinya apa? Ketika kita terjebak di situ, atau orang-orang atau doeg-doeg yang ingin merugikan, yang ingin mengambil damai sejahteramu, jangan heran. Kata-kata fitnah, kata-kata penipuan, kata-kata kebohongan yang menghancurkan setiap gereja Tuhan. Ada banyak orang yang merugikanmu lewat perkataan-perkataan orang lain. Tetapi belajar kepada Daud. Dia menjaga hatinya. Dia bermazmur, memuji, tidak terpengaruh oleh perkataan-perkataan yang melukai hidupmu, melukai hatimu. Kita tidak bisa menghalangi setiap perkataan orang yang melukai lewat perkataan yang tajam sekalipun. Tetapi sikap hati kita adalah, mari
Kita lihat di dalam ayat ke-7. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Pengertian selanjutnya adalah jangan membalas panah-panah hitam yang tertuju kepada hidupmu. Panah-panah hitam, perkataan-perkataan yang melukai yang amat dalam, yang melukai Daud sangat dalam, yang melukai gereja Tuhan sangat dalam. Beri sebuah ruang untuk Tuhan. Tugasmu hanya untuk berdoa saja. Jangan memberikan sebuah pembalasan. Engkau dengar baik-baik pagi hari ini. Ada 4 kata kerja pembelaan dari Tuhan. Kalau engkau memberi sebuah ruang kepada Dia. 1, merobohkan. Kata kerja yang kedua, mencabut. Kata kerja yang ketiga, merebut. Dan kata kerja keempat, membantun. Dari ayat 7 ini, tugasmu hanya berdoa. Ranah daripada Tuhan yang akan menjadi pembela bagi Daud, yang menjadi pembela bagi gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Jaga hati. Daud menjaga hatinya. Dia tidak mau tercemar untuk membalas. Goliat saja aku sanggup membunuh. Aku memenggal kepala Goliat, apalagi Doeg. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Berapa kali dia sanggup membunuh daripada Raja Saul, dia tidak melakukan. Izinkan Tuhan pada saat ini sebuah ruang yang kau taruh di hatimu. Dia menjadi pembela kehidupan. Di dalam kitab The Message berkata, pull you up by the roots from the land of life. Kalau engkau memberi sebuah kesempatan ruang kepada Tuhan, kata membantun ini, dia menarik daripada Doeg, daripada orang-orang yang merugikanmu, mencabut sampai akarnya. Dia akan bersihkan. Supaya apa? Engkau tetap ada dalam pembelaan. Tetapi seringkali yang terjadi, kita suka membalas. Tidak mau dirugikan. Ketika kita dikata-katain, kita balas dengan perkataan. Ketika kita dipukul, kita balas dengan memukul. Ketika kita mencaci maki, kita balas mencaci maki. Tetapi hari ini, Daud, dia menyerahkan total sepenuhnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Ya. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya, yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Hari ini saya mau berkata kepada gereja Tuhan, pada umat-umat Tuhan,
Penghakiman itu ada di tangan dia. Mazmur 52 ayat 8 dan 9 berkata, jangan pernah di dalam dirimu mentertawakan kejatuhan musuhmu yang kuat. Saya percaya bahwa gereja Tuhan, ketika doamu dijawab, ketika ada pembalasan dari Tuhan itu terjadi, langsung kau berkata, menyukurin orang itu doa saya terjawab. Sampai engkau bersukacita, bahkan tidak sedikit ketawa, hari ini bertobat. Jangan pernah mencemooh kemalangan orang lain. Jangan senang melihat adanya pembalasan. Berkati musuhmu, itu sulit, tapi lakukan. Karena firman Tuhan berkata demikian, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan sanda berkata, pembelaan demi pembelaan itu terjadi kepada kehidupanmu untuk membenarkan setiap diri kita. Doeg sedang menanti, mengintai kehidupan gereja Tuhan. Tetapi saya percaya ketika engkau dijawab setiap doamu, ada ruang Tuhan yang engkau sediakan. Ketika engkau dijawab, jangan sekali-kali memandang remeh setiap musuh-musuhmu ketika mengalami kemalangan. Ayat 10a. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saudara yang terkasih, Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di rumah Allah. Bukan buah, tetapi pohon. Kalau kita lihat di dalam kitab Zakaria 4, ada 7 pelita. Di situ kiri kanan, minyak tidak pernah berhenti. Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun di rumah Allah. Di dalam hati kita, di dalam hati gereja Tuhan, ini sumber daripada Roh Kudus. Kalau itu terjadi, maka engkau menghargai dan menghormati sebuah pengurapan. Menghargai daripada karya-karya Roh Kudus. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul diurapi, dia memakai buli, masih ada sifat tanah liat. Masih ada sifat kedagingan. Ketika Daud diurapi, dia melihat tabung daripada tanduk domba dipakai untuk mengurapi, ada minyak di situ. Daud paham benar bahwa ada pengorbanan, ada binatang domba yang dibunuh. Berbicara tentang tanduk ini, Daud paham benar ketika dia mempunyai domba yang disuruh menjaga daripada orang tuanya. Daud jaga ini domba. Ada singa, ada beruang, dia robek, dia lindungi. Tetapi ketika ada pengurapan minyak oleh Salomo,
Nabi Allah ini mengurapi. Nabi Samuel ketika mengurapi daripada Daud ini, dia lihat, saudara tuh, apa yang isi hati Tuhan, apa yang sedang disampaikan saat ini. Kalau gereja, kalau umat Tuhan menghargai saja, menghormati pengorbanan darah anak domba di Golgota, maka perkataanmu akan berkata ayat selanjutnya. Ayat 10b. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Daud tahu persis, aku ini pohon zaitun di rumah Allah. Aku tahu persis ketika pengurapan dari Nabi Samuel ini. Ada pengorbanan daripada darah domba. Ada pengorbanan dari darah anak domba Kristus Yesus. Kalau engkau memahami, engkau tidak akan mengalami yang namanya terluka. Sekalipun dilukai. Sekalipun orang yang melukaimu sangat dalam. Dia banyak mengambil damai sejahteramu, mengambil menjadi milikmu. Tetapi hari ini, kalau pohon zaitun itu ada di hatimu, Roh Kudus yang tidak pernah kekurangan daripada sumber minyak, maka perkataanmu kau berkata, aku percaya. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah kehilangan, saudara lihat, kita kembali 1 Samuel 22 ayat 23. Dikatakan, tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Daud berkata kepada Abiatar, tinggal. Ada Abiatar akhir zaman. Daud melahirkan sebuah generasi. Sebuah generasi untuk mengalahkan Goliat. Ada generasi yang akan memegang pedang Goliat di akhir zaman ini. Gereja Tuhan, Tuhan sedang mencari sebuah generasi untuk mengalahkan setiap masa kelam, untuk membunuh Goliat. Goliat itu raksasa intimidasi, raksasa persoalan, kegagalan, keputusasaan, kekecewaan, keluarga yang hancur. Hari ini Daud mau berkata, ada generasi di kota ini, ada generasi di bangsa ini yang hidup di dalam kemenangan. Gereja Tuhan, ketika engkau terluka, Tuhan mau melihat pribadimu yang hidup dengan kemenangan. Siapakah yang sanggup mengangkat pedang Goliat? Anda semua. Jangan mau terintimidasi lagi oleh raksasa-raksasa persoalan. Seolah-olah engkau tidak sanggup menjalani kehidupan. Ada orang-orang yang terdekatmu untuk membantumu, orang-orang sudah menjauh. Dulu Tuhan, saya banyak menolong orang. Sekarang Tuhan, saya melihat ada sebuah penderitaan. Penderitaan itu adalah raksasa yang harus dikalahkan. Kembali ke dalam Mazmur 52. Ayat 11. Ayat terakhir.
Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Orang yang diurapi Tuhan. Pohon zaitun yang ada di dalam rumah Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam bait sucinya, yaitu rumah Allah ini adalah hati saudara. Engkau tidak akan pernah mengalami hati yang luka, sekalipun ada orang yang melukai. Maka tema kita pagi hari ini, mendengar suara Tuhan di saat Anda terluka. Orang yang peka dengan suara Tuhan, dia selalu mengucap syukur. Orang yang peka mendengar suara Tuhan saat terluka, dia tahu bahwa Allah selalu menjadi pembelanya. Orang yang mendengar Tuhan saat dia terluka, hidupnya menjadi kesaksian. Tetapi kalau engkau memberi sebuah ruang di hatimu untuk luka hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai firman Tuhan berkata, aku akan mencabut akar kepahitan dalam dirimu. Tetapi engkau membiarkan akar kepahitan itu sangat merugikanmu. Doeg ini sedang mengintai dengan perkataan-perkataan yang membunuh karaktermu. Tetapi lihat Daud, dia menjaga hati dengan ucapan syukur. Dan dia berkata, sekalipun aku kehilangan, aku percaya. Hari ini saya mengatakan kepada gereja Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau cek dirimu sendiri. Sebagai hamba Allah, saya juga cek diri saya sendiri. Supaya apa? Apapun permasalahan yang terjadi, bukan hamba Tuhan itu bebas dari persoalan. Semua punya persoalan. Kami tidak akan luput juga dari persoalan. Tapi kami belajar dengan Daud ini. Dan Anda pun juga belajar dengan Daud. Aku percaya dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, aku ingin menjadi seperti-Mu Tuhan. Pagi hari ini aku mau dipulihkan. Ada banyak orang yang merugikan, melukai dengan perkataan. Tapi Tuhan, aku ingin menjaga hatiku. Aku ingin mendengar suara-Mu. Aku ingin memuji-Mu Tuhan. Aku tidak mau Tuhan hatiku ini terkotori, tercemari, terkontaminasi Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Menjadi seperti-Mu Tuhan. Seperti Kau Yesus. Menjadi seperti
meninggikan-Mu, menyanjung lewat pujian itu Tuhan. Kami rindu Engkau. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, menjadi Seperti Kau, Yesus. menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, menjadi Seperti Kau, Yesus. menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Katakan, oh menjadi, yes. Seperti Kau, Hamba-Mu mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Jesus, kami mau menjadi seperti. Kami tidak mau Tuhan luka ini berbekas di dalam hati kami. Kami mau membenahi. Kami Tuhan mau merespon untuk selalu berpikiran positif, untuk selalu memulihkan hati kami. Karena di dalam hati kami ada Roh Kudus yang terus sumber minyak penuh di dalam diri kami. Kami mau hidup di dalam-Mu. Kami mau hidup di dalam berkat-Mu. Menjadi Tuhan. Yes, Jesus. Kenalalarabasa. Selalu. Yes. Menjadi. Jesus. Menjadi. Menjadi sempurna dalam Kinala Ramasana. Kinala Ramaya Sagan. Kinala Ramaya Se. Kinala Ramaya Se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kinala Rabaya Sanala Ramaya Se. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya umat-Mu hari ini Tuhan mengalami pemulihan secara totaliti Tuhan. Pagi hari ini kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami mau belajar menjaga hati kami. Karena Engkau Yesus yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau baik buat kami. Engkau baik buat saya Tuhan. Yesus baik. Oh Yesus baik. Yes. Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Yes. Ya, Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia. Baik buat Haleluya. ya. Yesus. Amin. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik Buat saya. Dia baik buat saya. Dia Haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Engkau Bapa yang baik. Kami bukan sekedar mendengar, tapi kami Tuhan merenungkan. Kami akan melakukan. Dan biarlah firman-Mu Mazmur 52 menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu berkata, Lord Jesus, I believe for you Jesus. Saya tetap percaya Yesus itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat Anda semua. Dia baik buat kita pada pagi hari. Mari engkau angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan lewat tanganmu. Engkau dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacitamu. Baik di bumi sampai di sorga. Engkau juga diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami percaya mulai hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada. Umat-umat-Mu ada di tempat ini. Maupun Tuhan di kota-kota lain. Mereka hidup di dalam kemenangan. Doeg akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.